Coba bayangin aja seandainya umurku 42 tahun terus pakai baju mini-mini gitu. Sangat berubah dibanding dulu zaman Ratu, terus kemudian Duo Maya, terus kemudian sekarang itu ada sangat banyak perubahan. Karena kan mungkin zaman aku zaman Pinkan mungkin lagi gila-gilanya pergi tiap hari ke Jepang kan. Habis gelap, terbitlah terang. Itulah yang menaungi hari-hari Maya Estianty sekarang. Tapi jauh sebelum mendulang kebahagiaan, penyanyi, pencipta lagu dan businesswoman kelahiran Surabaya 27 Januari 1976 tersebut harus berjuang dalam kesendirian. Pasca bercerai dengan musisi Ahmad Dhani yang sempat diwarnai konflik berkepanjangan, Maya kembali meniti asa membangun karirnya di ibu kota. Tahun 2007 barangkali menjadi yang terberat dalam hidup Maya. Tak hanya harus merelakan rumah tangga yang telah 12 tahun dibina, Maya juga harus memutar otak mencari pengganti Pinkan. Bersama Mei Chan, Maya mengusung grup Duo Maya hingga akhirnya bubar di tengah jalan. Tidak tinggal. Memang saya bilang sama partner begini, aku udah pensiun, aku sekarang udah fokus di dunia bisnis ya kan. Terus waktu itu Mei Chan bilang aku mau pindah ke Singapura gitu. Ya udahlah. Gue juga udah pensiun lah, go ahead, pindah aja gitu loh. Waktu itu dia ada rencana mau pindah ke Australia, which is bener. Ibaratnya ini setelah aku sekitar 2 tahunan aku vakum di Singapura ya, 2-3 tahun aku vakum, aku di Singapura, ini bisa dibilang kayak aku pengen revival gitu, bangkit lagi gitu, berkarya. Kebetulan juga mama aku lagi sakit dan ada keinginan menggunakan nama pemberian orang tua. Karir bermusik Maya Estianty tak lenyap seiring berakhirnya Duo Maya. Sebelum akhirnya benar-benar bubar, Maya sempat memproduseri dan mencipta lagu untuk sejumlah penyanyi. Dari diva Krisdayanti, grup Pasto, hingga yang terakhir kembali tampil membawakan lagu duet bersama Tata Janeta setelah cukup lama vakum. Tapi bagi Maya, keputusan untuk kembali bernyanyi tak lebih karena desakan Tata yang ingin berduet dengannya. Bagi Maya yang telah melewati tahun-tahun terberat dalam hidupnya pasca berpisah, sehingga harus meniti karir dari titik terbawah, dunia bisnis menjadi pilihannya sekarang. Kecuali bikin musik, kalau bikin musik aku masih ya, tapi kalau perform rasanya aku udah nggak di situ, udah moodnya udah nggak ada gitu loh. Kecuali bikin musik masih bisa lah, tapi kalau untuk perform tuh rasanya udah nggak di situ moodku. Jadi dan challenge, aku tuh orang yang merindukan tantangan. Kalau misalnya di bisnis tuh aku tertantang untuk bagaimana membuat sebuah kerjaan tuh jadi kan. Pasca berpisah dari Ahmad Dhani, tak hanya karir yang kembali dirintis Maya Estianty. Sebagai seorang ibu, ia harus menata hati. Pasalnya, Maya sempat dirundung persoalan pelik yang membuatnya cukup lama terpisah dari ketiga putranya, Al, El, dan Dul, yang dulu tinggal bersama Ahmad Dhani. Momen ini membuat Maya benar-benar terpuruk dan sendiri. Dikasih soal-soal sama Allah, ya kan? Ujiannya entah itu mungkin ada orang kedua, orang ketiga, atau mungkin anak sakit, atau mungkin anak ke drugs, atau mungkin ada kecelakaan, atau mungkin ada ekonomi bangkrut, atau misalnya ekonomi miskin, ya kan? Itu kita percaya bahwa apa yang terjadi dalam diri kita itu semuanya ya yang terbaik dari Allah gitu. Jadi kita kan soal-soal tadi itu. Jawabannya apa? Jawabannya pasrah, berserah, tawakal, ikhlas, sabar. Saya dulu juga nggak sabar karena peristiwa ada berbagai macam peristiwa pada akhirnya membuat saya jadi sabar karena tahu ternyata kalau kita sabar, kita pasrah, kita berserah kepada Allah. Misalnya gini, kita dijahatin orang, dalam hati saya pengennya balas balik dong, kita marah gitu. Tapi setelah saya tahu bahwa kita nggak usah marah, nggak usah sayang balas, ternyata Tuhan balasannya lebih luar biasa. Jadi ngapain kita mesti ngotor-ngotorin tangan kita untuk berbuat sesuatu yang jelek ya kan? Mendingan biar aja Tuhan yang bergerak. Alhamdulillah orangnya nggak pendendam, nggak dengki ya. Sama sekali nggak, alhamdulillah. Jangan sampai kita ada dikasih hati yang kotor gitu. Jadi semua peristiwa itu saya tidak mau melihat ke belakang. Tapi kalau misalnya ya namanya manusia, kalau pendendam sih jangan sampai. Insya Allah jangan sampai ada di dalam diri saya. Hasil tak pernah mendustakan apa yang diusahakan. Keteguhan hati, kesabaran menghadapi ujian ilahi, akhirnya berbuah manis bagi Maya Estianty.
Cukup lama menahan rindu untuk bisa berkumpul lagi bersama anak-anaknya, akhirnya terbayar seiring berjalannya waktu. Sekarang Maya bisa dengan bebas menikmati hari-hari bersama Al, El, dan Dul yang kini kerap menginap di rumahnya. Ya yang pasti quality time-nya menyenangkan karena kan emang jarang ya kita kan itu pulangnya kan jarang. Jadi ya pas libur main gitu. Atau yang saya ke sana apa dia yang ke sini gitu kan. Gitu. Quality time karena kan anak-anak kan terpencar maksudnya terpencar ya kan. Jadi kalau selama bisa ngumpul ya ngumpul. Kadang sama El doang, kadang sama Dul doang, kadang sama Al dan Dul, kadang El Dul. Mungkin karena dulu waktu bisa ngumpul sama anak-anak jarang dulu ya. Jadi sekarang ada kesempatan, ada rezekinya ya kenapa tidak gitu kan. Sederet ujian hidup dari polemik rumah tangga hingga jatuh bangun membangkitkan karir, Maya seakan menemukan titik balik dalam hidupnya saat bertemu pengusaha kaya raya Irwan Musri. Kembali jatuh hati setelah sekian lama menyendiri, Maya akhirnya memutuskan untuk kembali menikah. Bagi Maya, pengalaman pahit di masa lalu tak pernah disesali, karena itulah yang membuat ia berada di titik seperti sekarang. Mungkin Tuhan yang mencarikan, aku tidak pernah mencari. Kalau mendapatkan pasangan ya cari yang sepaham, semisi, sevisi, sepemikiran, seprinsip gitu loh. Apapun yang terjadi dalam hidup itu memang bukan buat disesali ya. Semua itu menjadi hikmah, pembelajaran yang baik untuk tidak mengulangi hal yang sama dan menjadi pembelajaran yang baik supaya kita bisa naik level lagi, entah naik level secara spiritual ya kan, naik level secara tampilan ya kan, atau naik level secara emosional ya kan, naik level secara IQ ya kan, itu kan macam-macam. Beruntung pernah mengalami hal-hal yang mungkin pahit menurut banyakkan orang, tapi ya menjadi pembelajaran kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya gitu. Pasca menikah dengan Irwan Musri, kebahagiaan Maya sempurna sudah. Tak hanya secara batin, kehidupan lahiriah Maya sekarang diselimuti kemewahan. Perubahan gaya hidup membuat Maya tampil jauh berbeda dengan potretnya dulu yang terkesan berani dan seksi. Sekarang Maya tampil modis dengan barang-barang branded, tapi tak terlihat norak. Gini, kalau dulu kan umurnya masih di bawah 30 ya waktu bikin Ratu. Jadi kostumnya pun juga kostum-kostum Harajuku, kostum-kostum stockingan yang sobek-sobek ya kan, baju jaring-jaring ya kan. Terus warna-warni stocking, itu kan umur di bawah 30 tahun ya kan. Warna-warni rambutnya juga semua warna masuk ya kan. Nah kalau sekarang pada saat aku bikin Duo Maya tuh mulai fashionku berubah menjadi lebih ke London ya, lebih ke UK gitu. Lebih simple, lebih stylish. Dan makin kesini makin lebih European banget. Jadi sesuai dengan umurku. Coba bayangin aja seandainya umurku 42 tahun terus pakai baju mini-mini gitu. Sangat berubah dibanding dulu zaman Ratu, terus kemudian Duo Maya, terus kemudian sekarang itu ada sangat banyak perubahan. Karena kan mungkin zaman Pinkan mungkin lagi gila-gilanya pergi tiap hari ke Jepang kan. Mungkin style Harajuku hari itu cocok untuk umur di bawah 30 tahun. Tapi sekarang karena mungkin pekerjaanku lebih sering di London, jadi ya akhirnya style-nya juga ikut ke London juga, ke UK gitu kan. Ya sebenarnya bukan masalah murah atau mahal ya sekali lagi ya. Tetapi bagaimana kita bisa memadu-madakan antara yang semua menjadi satu packaging yang kelihatan kelas, kelihatan mahal, brand minded enggak ya, cuman memang kebetulan pas ini Paris, jadi ya kita bukan menghargai kota Parisnya enggak, tapi kebetulan tempatnya indah ya, kita juga pakainya juga yang indah-indah dong ya kan gitu. Jangan lupa saksikan Silet. Saksikan Silet terus Hanya di RCTI. Di RCTI, oke. Aku suka RCTI. Klub-klub terbaik ASEAN siap menjadi yang terbaik di ASEAN Club Championship 2024-2025. Salah satu kompetisi bergengsi di dunia, Bundesliga 2024-2025. Saksikan semua pertandingan sepak bola spektakuler hanya di RCTI.